Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah wa hadha as-sa'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'a ila yustajabu lah. Ayol hadirun rahimakumullah al-hibbah, Abang Ayu, keluarga semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di dalam jalasah ini, dalam majelis ini. Alhamdulillah juga kita sudah diizinkan oleh Allah bertemu dengan bulan Dzulhijjah. Ya, hari ini sudah tanggal 2 Dzulhijjah, ya, bulan yang istimewa karena di dalamnya ada 10 hari yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu hari yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada jihad fisabilillah. Ya. Sebelum kita bahas 1-2 ayat untuk kita tadaburi malam ini, kita saling mengingatkan terkait keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, ya. Dalam surat Al-Fajr itu Allah sebutkan walayalin ashar wal fajr walayalin asr wasyaf'i wal watar. Nah, walayalin asr itu sumpah Allah dengan Allah bersumpah wal fajar, demi waktu fajar, walayalin asr, dan demi malam yang 10. Para ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan malam yang 10 itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Ketika Allah bersumpah dengan walayalin asr ini demi 10 hari pertama, ya, demi malam yang 10 itu artinya ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, baik siang ataupun malamnya, dia istimewa. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan dalam hadisnya, hadisnya ini dari Bukhari, sahih, ya. Kata Nabi, ma min ayamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, kata Nabi, yakni ayyamil ashr, kata Nabi. Tidak ada hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyam, dikatakan tidak ada hari al-amalun salih fiha, di mana ketika amal soleh dikerjakan di dalamnya, ahabbu ilallah, ya, lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi menjelaskan yaitu Ayyamul Ashar, 10 hari pertama di bulan
Zulhijjah. Ya. Qalu, berkata sahabat kepada Nabi SAW, karena Nabi bilang 10 hari pertama ini Allah sangat cintai. Lalu sahabat bertanya, wala jihadi fisabilillah ya Rasulullah, dibandingkan dengan jihad fisabilillah bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, wala jihadu fisabilillah, kata Nabi, walaupun dia dibandingkan dengan jihad fisabilillah, pahala jihad fisabilillah itu sangat besar. Nah, Nabi memberitahu siapa yang melakukan amal soleh di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah ini, pahalanya sangat besar. Nabi dalam hadis ini dikatakan, riwayat Bukhari, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai'. Kata Nabi, kecuali yang bisa menandingi pahalanya itu, kata Nabi SAW, adalah orang yang pergi jihad lah, tapi kemudian dia tidak balik. Dia pergi dengan harta dan jiwanya, kemudian dia tidak balik. Maksudnya mati syahid. Nah, kalau itu baru, kata Nabi, yang bisa mengalahkan pahalanya hanya orang yang berjihad dan mati syahid. Nah, jadi keutamaan beribadah di 1 sampai 10 Zulhijjah ini sangat besar. Ya. Amat sangat besar. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Pahala dilipat gandakan balasannya, begitu juga maksiat. Ya, begitu juga maksiat di bulan haram ini, wabil khusus di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah ini, juga kemudian dosanya lebih besar dibandingkan hari-hari biasa. Karena ini hari istimewa, hari yang harus kita muliakan. Ya, bagaimana cara kita kemudian mengisinya? Satu, memperbanyak berzikir, ya, baik dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, atau Allahu akbar, atau dengan istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bertakbir. Jadi Ibnu Umar memberitahu dulu, Hasan al-Basri juga, di Madinah itu kalau tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, jadi tidak hanya di 10 Zulhijjah, 10, 11 hari tasyrik itu, 10, 11, 12, 13 baik yang bertakbir. Tapi dari tanggal 1 itu dikatakan oleh Ibnu Umar, penduduk Madinah sudah mulai bertakbir. Artinya kita bisa lakukan itu, ya. Jadi memperbanyak zikir, banyak istighfar, memperbanyak takbir. Termasuk juga puasa sunnah, ya. Yang dianjurkan sekali puasa di tanggal 9 Zulhijjah, hari Selasa depan, ya dak, saat kaum muslimin sedang wukuf di Arafah. Kita bersyukurnya tahun ini kompak nih. Wukufnya sama, maksudnya wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah di Mekah sama dengan 9 Zulhijjah di Indonesia. Ya. Puasa apa namanya? Puasa Arafah. Nabi menganjurkan juga di tanggal 8-nya puasa Tarwiyah. Ya. Kata Nabi, siapa yang puasa di tanggal 9 itu, maka dia diampuni dosanya, ya. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Subhanallah. Jadi jangan sampai tinggal nih, dari sekarang sudah pasang niat untuk puasa di tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah nanti. Lebih bagus dilengkapi dengan puasa tanggal 8,
Ya. Kenapa? Hah? 10 kan hari raya, tidak boleh. 10 kan hari raya. Idul Adha. Ya, yang sunat itu tanggal 9, boleh tanggal 8. Boleh dari tanggal 1. Dari tadi nih, sudah ada yang mulai puasa tadi. Alhamdulillah kalau sudah mulai. Ya. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ya, salah satu sahabat, beliau mengatakan kami puasa mulai tanggal 1. Ya. Hasan al-Basri, beliau puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Qatadah, muridnya Ibnu Abbas, sama beliau memberitahu puasalah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya. Tapi ini sunnah tapi pahalanya besar. Ya. Yang hadisnya kuat sekali ya Arafah itu, sama Tarwiyah juga ada hadisnya. Ya. Hanya karena tadi walayalin asr ini ahabu ilallah min hadzal ayam, dia kata Nabi sallallahu, hari yang lebih Allah cintai daripada hari-hari yang lain. Maka kita juga boleh berpuasa. Ya. Yang lain apalagi baca Quran. Ya, baca Quran. Berkorban. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang punya kelebihan, kemudian dia tidak berkurban, maksudnya punya kelebihan harta ya. Siapa yang punya kelebihan harta, lalu dia tidak berkorban, kata Nabi, jangan sholat di tempat sholat. Artinya Bu, kita sangat dianjurkan untuk berkorban. Ya, Masya Allah. Itu beberapa Waalaikumsalam. Ya, beberapa sunnah yang dianjurkan untuk kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Ya. Waalaikumsalam. Mari. Kalau tidak bisa 9 hari, Senin Kemisnya ambil, tambah tanggal 8, tanggal 9 puasa. Ya, kalau tanggal 8 itu berarti Senin depan. Tanggal 9-nya hari Selasa, karena sudah pengumuman sudah keluar bahwa Idul Adha di hari Rabu ya. Insyaallah. Arafahnya hari Selasa. Kalau bisa sekali lagi, ayo berkorban. Kalau masih rasa-rasa terkejar, ada kelebihan, paksa dikit. Ya, paksa dikit. Masih ingat kita rasanya pernah membahas ayat yang memberitahu tentang bahwa kalau kita berinfak itu menjadi penentu kesempurnaan amal, kesempurnaan iman. Lan tanalul birra, masih ingat? Kita ulang sebentar ya. Nabi memberitahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 92 itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini ngulang sebentar ya. Kata Nabi, kata Allah dalam ayat ini, tidak akan kamu mencapai lan tanalul birra. Lan itu tidak ya. Tidak akan pernah, tidak sama sekali. Izin saya tulis saja ya, sekedar mengulang ini sebentar saja. Kata Allah kan bilang begini, lan
Tanalul birra. Lan tanalul birra, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak kamu lan ini ingat, saya pernah jelaskan dulu, lan ini tidak, ya. Tapi tidak itu dia nanti dalam bahasa Arab ada pakai la saja gini, ada la begini, ada lam begini, ya, ada lan, nah gini. Ya, kita ulang sebentar. Kalau la ini tidak, kalau lam juga tidak, lan juga tidak. Tapi apa bedanya? Kalau la ya tidak tok gitu. Kalau lam tidak, tapi untuk sesuatu yang di masa lalu tidak terjadi, belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi gitu. Ya, tidak. Ini tidaknya maji, masa lalu. Kalau lan ini tidak akan, tidak sama sekali, tidak akan sama sekali gitu. Ini lan nih. Ya. Untuk present, hari ini, besok, ya, continuous dan seterusnya. Jadi kalau ini lan tidak. Nah, Allah di surat Ali Imran ayat 92 ini, di awal juz 4 ini, Allah pakai kata lan. Lan itu artinya tidak akan, ya, tidak akan. Tanalu, tidak akan sampai. Tanalu itu sampai pada tujuan. Tanalu itu tidak akan mendapat, tidak akan. Tanalu itu mendapat, memperoleh, meraih gitu ya, atau sampai pada tujuan kalau dalam kamus gitu. Jadi kalau disambung sama lan ini, kamu tidak akan sekalipun sampai, kamu tidak akan sekalipun mendapat, memperoleh, meraih gitu. Ya, albirra masih ingat? Birra itu kebaikan yang sangat luas. Kalau dalam tafsir di sini diartikan puncak dari kebajikan atau kebaikan yang sempurna. Kalau Buya Hamka pakai kata kebajikan yang sempurna. Ya. Nih, saya mau ajak mengingatkan kita terkait kurban nih ya. Kamu tidak akan sekalipun sampai. Nah, tanalu ini fi'il mudhari. Mudhari. Ya, mudhari itu artinya sekarang, besok dan seterusnya. Artinya Allah bilang kamu tidak akan hari ini, besok dan seterusnya mencapai kebajikan yang sempurna. Ya. Atau puncak dari keimanan. Kamu tidak akan sempurna nanti, kata Allah SWT. Hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kamu berinfak dengan sebagian harta yang kamu cintai, kata Allah SWT. Jadi berinfak dengan yang dicintai itu, ya, itu merupakan salah satu yang akan mengantarkan kita kepada kesempurnaan kebaikan. Akan menghantarkan kita kepada kebaikan yang sempurna. Ya. Dalam bahasa Arab, baik itu ada ma'ruf, ada ihsan, ada al-qist, ya. Nah, ada juga ini albir. Ya. Nah, kalau bir ini dia lebih menunjukkan kebajikan dalam keseluruhan urusan. Ya. Maka kalau kita Ramadan kemarin sudah luar biasa beribadah, maka ayo sempurnakan.
Ya, bagaimana kita bisa meraih kebaikan yang sempurna? Caranya gimana? Berinfak dengan apa yang kita cintai. Di bulan Dzulhijjah ini, ya, yang utama sekali adalah berkurban, menyembelih hewan kurban. Ya, mau tidak terkejar lagi, belum cukup, kalau dipaksa pun tidak cukup, ya tidak apa-apa. Tapi tahun depan kalau bisa, ayo. Ya, kalau kambing 3 juta. Berarti kalau kita sebulan 250.000, tahun depan bisa 3 juta, ya dah. Sebulan nabung 250 atau 300 lah ya. Dapat kita kambing yang bagus. Ya, jadi berkurban itu salah satunya adalah untuk menghantarkan kita kepada kebaikan yang sempurna, ke puncak keimanan. Ya, yang sudah, alhamdulillah, yang sudah niat kurban dan memang sudah mendaftar, alhamdulillah, mudah-mudahan barokah ya. Karena pahalanya katanya dihitung dari darah yang terpancar, dari bulu-bulu yang tidak hanya dari dagingnya, tapi bahkan dari bulu-bulunya juga semua ya. Pahalanya sangat besar. Amin ya Allah. Jadi kalau 3 juta rasa-rasanya kini itu ada duit 2,5 juta, lajukan. Cuma nyarinya gitu ya dak. Karena kata Allah, hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kamu mengeluarkan harta. Infak itu kan, nafkah itu mengeluarkan harta. Nanti dalam Al-Quran dia maknanya 3. Infak di ayat ini, 1 mengeluarkan harta, yang kedua membelanja, mengeluarkan harta untuk belanja istri dan keluarga. Kalau pakai ayat itu berarti kalau kita memberi istri dan keluarga kita nafkah, sebaik-baik belanja, berarti kita para suami insya Allah sampai kepada Allah, akan antarkan kita kepada kebajikan yang sempurna. Ya. Atau nanti yang ketiga, mengeluarkan zakat dari harta yang kita punya itu. Ya. Harta zakat profesi ataupun zakat pertanian ya, atau zakat pertambangan. Baik, ini hanya mengingatkan ya. Jadi sekali lagi, ayo, ini 1, sekarang sudah tanggal 2 Dzulhijjah. Mari sama-sama kita kembali bersemangat ya. Pasang niat lagi. Kencangkan ikat pinggang. Kalau bisa puasa, alhamdulillah ya, 9 hari. Kalau tidak bisa ya 2 hari, tanggal 8, tanggal 9. Kalau tidak bisa ya tanggal 9. Usahakan niat. Rugi sekali kalau kita tidak ambil puasanya, juga tidak ambil zikirnya, tidak ambil baca Qur'annya ya, termasuk juga salat sunnahnya. Baik, Bang Ayu, semua ini mengingatkan saja ya, tazkirah untuk kita agar memanfaatkan hari-hari yang istimewa ini ya. Ayyamul Ashur, hari yang 10 ini di awal bulan Dzulhijjah. Baik, mari kita baru kita mulai nih ya. Ada satu surat yang selalu Nabi baca di hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri, atau selalu Nabi baca juga di hari Jumat ya, atau juga Nabi baca di dalam sholat witir, yaitu surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Surat ini Nabi suka membaca surat ini di
salat Idul Fitri, salat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Qafalnya dengan surat Al-Ghasyiyah. Ya, rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Salat Jumat Nabi juga suka baca surat Al-A'la ini. Dan wabil khusus setiap hari Nabi membaca surat ini di waktu witir, di rakaat yang pertama, ya. Mari kita coba mengulang-ulang ya. Kita tengok beberapa ayat, berapa dapat dari surat ini. Kita tadaburi surat ini sekali lagi. Ini surat Nabi sukai betul. Ini surat selalu Nabi baca setiap malam kalau witir. Ini surat Nabi baca setiap hari Jumat kalau salat Jumat. Ini surat selalu Nabi baca pas hari raya. Ya. Kalau hari rayanya hari Jumat gimana Ustaz? Dua-duanya Nabi baca. Di salat Id Nabi baca pagi hari surat Al-A'la, nanti pas salat Jumat Nabi baca lagi surat itu. Ya, dua-duanya di dua waktu itu Nabi baca. Ya. Mari sekarang kita lihat surat ini ya, surat Al-A'la. Surat ke-87 di dalam Al-Quran. Yang pertama, surat ini Makkiyah. Ya. Surat Al-A'la. Turun sebelum Nabi hijrah. Ya. Berdasarkan urutan turunnya, ini termasuk surat yang di depan, surat yang awal sekali turun, Al-A'la ini. Ya. Ibnu Abbas mengatakan kalau berdasarkan urutan turunnya, ini wahyu yang ke-8. Surat Al-A'la ini 1 Al-Alaq, 2 Al-Qalam, 3 Al-Muzammil, 4 Al-Mudatsir, 5 Al-Fatihah, 6 Al-Lahab, 7 At-Takwir. Yang ke-8 surat ini Al-A'la. Jadi dia termasuk wahyu yang duluan turun ya. Turunnya di Mekah. Termasuk surat-surat awal dari 114 surat itu, dia urutan yang ke-8. Hanya kalau di dalam mushaf dia urutan yang kalau dalam Quran dia urutan yang ke-87 ya. Surat ini 19 ayat. Kita cerita biografinya dulu sebentar. Ya, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Ya. Sampai ayat yang terakhir apa? Ibrahim Musa ya. 19 ayat, 72 kata, 290 huruf. Nih urutan surat ini. Jadi kalau kita baca surah ini ada 290 huruf. Kalau dikali 10 berdasarkan hadis Nabi, berarti kita dapat 2.900 hasanah. Pada saat yang sama, insya Allah, Allah gugurkan juga 2.900 sayyiat kita. Ya. Jadi kalau ini dibaca setiap malam, karena Nabi juga baca setiap malam, Nabi tidak pernah tinggalkan witir. Ya Allah, nih kita yang belum bisa seperti Nabi ya. Nabi tidak pernah tinggalkan witir. Dan dalam witir Nabi, rakaat pertamanya selalu baca Al-A'la. Rakaat kedua Nabi baca Al-Kafirun. Rakaat ketiga ada dua versi, ada dua hadis. Ya, ada yang hanya Al-Ikhlas saja. Ada yang tiga-tiganya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Boleh dua-duanya silakan. Ya, cara mengerjakannya juga beda-beda.
ada yang langsung 3 rakaat tanpa tahiyat awal, ya. 1 salam, ada yang 2 salam, silakan yang mana, ya. Ada juga yang ketiga mengerjakannya karena 3 rakaat seperti sholat maghrib pakai tahiyat awal. Silakan, tiga-tiganya ada dasarnya, ya. Jadi ini balik al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutsa'an ahwa ila akhir surah. Dia ada 290 huruf. Ada yang menarik, Bang Ayu semua. Jadi kata Nabi, kata sahabat, lamma nazzalat, ketika turun surat Al-Waqi'ah ayat 74, ya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Nih hadis nih ya, ini hadis. Ketika turun surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-74, Allah kan bilang di ayat ini, fasabbih bismi rabbikal azim, ya. Nabi bilang ij'aluha fi ruku'ikum, kata Nabi. Jadikan dia bacaan seketika kamu ruku. Makanya bacaan ruku kita itu ada yang membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dasarnya ini. Karena ketika turun ayat ini, fasabbih bismi rabbikal azim, Nabi bilang ij'aluha fi ruku'ikum. Pas turun surat Al-A'la ayat 1 nih, ya. Surat Al-A'la ayat 1 ini Nabi bilang ij'aluha fi sujudikum. Jadikan dia bacaan ketika kamu sujud. Nih. Maka beruntunglah orang yang belajar. Beda pahala orang yang beramal tanpa ilmu dengan orang yang beramal dengan ilmu. Kalau orang beramal tanpa ilmu, pahalanya 1, pahala beramal. Tapi kalau beramal, kita belajar nih. Kenapa waktu ruku baca subhana rabbiyal azimi? Karena waktu turun surat Al-Waqi'ah ayat 74 ini, fasabbih bismi rabbikal azim, Nabi bilang, jadikan dia bacaan untuk ruku kamu. Nah, kita baca. Dapat 2 pahala kita. Pahala mengikuti perintah Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua, pahala membaca Al-Quran. Dapat 2. Lebih banyak nanti pahala. Karena kita belajar nih dan kemudian kita amalkan jadi bacaan ruku, insya Allah nilai pahalanya beda. Karena kita tahu, rupanya ini perintah Allah gitu. Pas kita surat Al-A'la kita baca, Nabi bilang ij'aluha ya fi sujudikum, baca dia di sujud kamu, maka subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita baca itu dalam sujud, dapat 2 pahala kita. Pahala mengikuti Nabi, pahala membaca Al-Quran, mengikuti perintah Al-Quran, gitu ya. Kalau dengan ilmu, baik. Jadi mana yang utama, Ustaz? Ini cerita fikih, maaf ya. Sujud tuh bacanya yang mana? Ya, subhana rabbiyal a'la atau baca subhanaka Allahumma rabbana, atau itu? Dua-duanya ada dasarnya. Nabi sesudah waktu turun ayat ini, artinya ini di Mekah nih, Nabi sujudnya baca ini subhana rabbiyal a'la. Nanti sesudah futuh Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bismi rabbika fasabbih
Apa? Surat An-Nasr ayatnya? Fasabbih bihamdi rabb wastaghfir innahu kana tawwab. Nah, itu kan turunnya. Sesudah turun ayat itu, Nabi waktu ruku dan sujudnya bacanya tadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, karena mengikuti itu fasabbih bismi rabbika tadi surat An-Nasr ayat 3. Oh, kalau kita kerjakan dapat juga kita pahalanya. Jadi mana yang kuat? Dua-duanya dikerjakan, dipakai oleh Nabi baik dalam ruku ataupun dalam sujud. Ya. Jadi silakan. Satu ayat aja itu satu surat. Maksudnya waktu rukunya, sujudnya Pak Ebi? Satu ayat satu surat. Enggak, bacaan tasbihnya. Subhanakallahumma rabbana, kan perintahnya fasabbih bismi rabbika idza nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kan itu fasabbih, sucikan nama Allah, sucikan Tuhanmu, pujilah Dia dan mohon ampunlah. Nah, karena itulah maka kemudian Nabi bacanya subhanaka sesudah futu Makkah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Dua-duanya boleh. Silakan. Subhana rabbiyal a'la ada dasarnya atau yang tadi juga ada hadisnya. Hanya momennya nanti, oh rupanya kalau Nabi sesudah futu Makkah bacanya tadi. Ya, sesudah Islam menang, sesudah Islam berhasil tadi ya membersihkan lagi Ka'bah, rumah Allah dari berhala-berhala. Ya, baik. Ini masalah fikih ya. Kita belum masuk, oke? Yuk kita masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Al-A'la termasuk surat Al-Musabb. Masih ingat surat Al-Musabbihat? Ya, dia termasuk surat Al-Musabbihat. Apa itu surat Al-Musabbihat? Surat yang dimulai dengan kalimat tasbih. Ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Ini ayat 1 ya, sabbihisma rabbikal a'la. Nih kita pelan-pelan saja ya, sambil mengulang-ulang apa yang sudah kita pelajari sebelum ini agar lebih kuat dalam ingatan kita. Surat Al-A'la termasuk surat Al-Musabbihat, surat yang dimulai dengan kalimat tasbih. Masih ingat dalam Al-Quran surat yang dimulai dengan kalimat tasbih ada 7 nih. Ya, ada 7 surat di sini nih. Ada yang dimulai dengan subhana, ada yang dimulai dengan sabbaha, ada yang dimulai dengan yusabbihu, ada yang dimulai dengan sabbih. Masih ingat? Saya ulang saja kalau gitu. Izin sebentar mengulang. Ya. Karena yang kita lihat ini nanti ajaib, Al-Qur'an itu ajaib nanti. Kalimat pertama pakai kata tasbih dalam Al-Qur'an. Surat pertama surat Al-Isra, surat ke-17. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya, ilahir ayat. Nih, surat pertama yang pakai kalimat tasbih itu surat Isra, Al-Isra, surat ke-17. Tapi dia pakai kata benda, subhana. Ya. Pakai masdar kata benda. Subhana itu maha suci Allah.
Maha suci Allah ini artinya karena kata benda, maka dia sifatnya tetap, apapun yang terjadi tidak berubah. Ya. Subhana Allah Maha suci, tetap dia sifatnya. Mau kita bertasbih, masih ingat kalimat ini? Mau kita bertasbih atau tidak, Allah tetap Maha suci. Semua manusia di atas muka bumi ini bertasbih tidak menambah kemuliaan Allah, karena Allah sudah mulia, sudah suci. Tidak ada satupun orang di atas muka bumi ini yang bertasbih juga tidak membuat Allah menjadi hina atau rendah. Kenapa? Karena Allah tetap Maha suci dia. Tidak dipengaruhi oleh apa saja yang kita lakukan. Itu maksud kata benda nih. Ya, subhana, Allah itu Maha suci. Ya, Allah jauh dari kekurangan, kelemahan ataupun keburukan, tidak. Allah Maha suci. Bertasbih itu artinya kita menjauhkan Allah, mensucikan Allah dari segala kelemahan, kekurangan ataupun keburukan. Artinya Allah tidak punya kekurangan, kita yakin Allah tidak punya kelemahan, kita yakin Allah semuanya baik. Gitu. Tidak ada keburukannya sedikit pun. Kalau ada sesuatu yang buruk yang terjadi pada kita, bisa jadi itu karena akibat tangan kita sendiri. Ya, bima kasabat aydin nas, karena ulah manusia. Kalau Allah Maha suci, apa saja yang terjadi tadi ya, mau kita bertasbih tidak menambah kemuliaan Allah, kita tidak bertasbih Allah tidak menjadi hina, semua manusia bertasbih tidak juga membuat Allah tambah perkasa, tambah agung. Tidak ada yang bertasbih sebumi ini, seluruh alam raya ini tidak ada yang bertasbih, tidak juga membuat Allah hina. Masih ingat ya, nanti ada juga pakai kata sabbaha. Sabbaha ini fi'il madi. Fi'il madi itu kata kerja masa lampau. Ya, ini ada dalam surat Al-Hadid surat ke-57, ada dalam surat Al-Hasr surat ke-59, juga ada di awal surat As-Saff surat 61. Surat ini dimulai dengan kata sabbaha. Ya, sabbaha itu sekali lagi artinya Maha suci Allah, tapi ini masa lalu ya, sudah terjadi nih. Setelah terjadi. Jadi kalau ketemu dalam Al-Quran kata sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, atau sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, itu artinya sudah bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Sudah. Artinya sudah mantap sekali gitu. Jadi kalau kita tidak bertasbih, orang dulu sudah bertasbih, atau kita banyak bertasbih, jangan pula kita kemudian merasa soleh, merasa alim, merasa lebih baik. Karena apa? Karena dulu sudah banyak yang bertasbih dari kita, umurnya bahkan lebih panjang dari kita. Sudah. Ada dalam kisah itu, Nabi lagi duduk-duduk bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman, sahabat yang lain. Tahu-tahu mereka lagi duduk begitu, ada terdengar suara tasbih, subhanallah gitu. Oleh Nabi diambil beberapa batu kerikil. Rupanya batu kerikil ini yang kemudian terdengar tasbihnya. Subhanallah, subhanallah gitu. Terdengar oleh sahabat semuanya. Nabi pindahkan ke tangan Abu Bakar, masih terdengar subhanallah, subhanallah gitu. Pindah lagi ke tangan Umar, masih terdengar. Pas pindah yang keempat, tangan Utsman tidak terdengar lagi. Jadi sahabat kemudian jadi mengerti bahwa memang seluruh makhluk Allah itu bertasbih. Hanya kita saja yang tidak tahu, tidak mengerti bahasa mereka gitu. Kalau kisah yang saya sampaikan tadi, Allah ingin memberitahu kepada kita lewat sahabat bahwa batu saja bertasbih pada Allah. Ya. Nah, kalau dimulai dengan kata sabbaha berarti sudah bertasbih kepada Allah, ya. Atau ada juga dimulai dengan kata yusab.
Yusabbihu ini di surat Al-Jumu'ah surat ke-62 atau juga surat At-Taghabun 64. Ya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Sedang, sedang. Kalau ini namanya mudhari'. Sedang, saat ini sedang bertasbih. Sekarang nih, kini, besok dan seterusnya. Ini fi'il mudhari' nih, ya. Kalau pakai kata ini yusabbihu berarti sekarang sedang bertasbih, besok akan ada juga yang bertasbih, seterusnya selalu ada yang bertasbih apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, kata Allah. Ya, lihat urutannya nih, dari urutan suratnya saja, 1 pakai masdar, 2 pakai fi'il madhi, 3 pakai fi'il mudhari', 1 pakai kata benda, 1 pakai kata kerja masa lalu sudah terjadi, ini pakai kata kerja saat ini present dan yang akan datang. Penutup surat yang memakai kata tasbih surat ini. Ya, sabbihisma ini namanya fi'il amr. Sabbih, bertasbihlah, ini kalimat perintah. Ingat kalimat nih dalam surat Al-A'la ini kalimat perintah. Artinya bertasbihlah kamu, kata Allah. Ya, makanya kita baca dalam ruku kita, dalam sujud kita tadi, ya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir, karena melaksanakan perintah ini. Atau dalam sehari-hari Nabi, sahabat kalau mendengar ada yang membaca sabbihisma rabbikal a'la gitu ya, lagi jalan atau lagi duduk, ya, tiba-tiba terdengar bacaan maratal, ya, baik dari masjid ataupun ada yang buka bacaan Quran, terdengar kata ini sabbihisma rabbikal a'la, maka sahabat Nabi waktu itu mereka semua langsung bertasbih. Subhanallah, karena perintahnya bertasbihlah kamu. Mereka langsung, ya, walaupun lagi ngobrol mereka akan subhanallah, subhanallah, ya, akan bertasbih. Coba tengok urutan ini yang dibilang salah satu keindahan, mukjizat bahasa, mukjizat Al-Quran dari sisi bahasa. Ya, di awal sekali sudah cerita tentang kesucian Allah, Maha Suci Allah. Sudah dulu orang sudah bertasbih, sekarang, besok dan seterusnya akan bertasbih. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, bertasbihlah kamu kepada Allah. Ya. Oke, ini urutan surat yang saya maksud musabbihat, ya, surat yang dimulai dengan kalimat tasbih. Maka, ayo, Allah suruh nih, sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah, ya, dengan menyebut nama Rabb kamu yang maha tinggi. Oke, mari kita bahas sekarang ayat ini ya. Jadi kalau setiap kita dengar ayat ini, bawa merenung, bawa penghayatannya ya, tadaburnya. Ini terdiri dari 5 kata, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sabbih sudah kita bahas barusan. Nih, dia kurang lebih maknanya adalah menjauhkan, at-tanjih maknanya. Tasbih itu at-tanjih. Ya, tasbih ini maknanya adalah ini gini bahasa Arabnya, tanjihu, menjauhkan Allah. Nih, kalau kita bertasbih berarti kita sedang menjauhkan Allah. Menjauhkan dari apa? Menjauhkan Allah dari segala kelemahan, kekurangan, ataupun keburukan. Orang yang bertasbih maka dia yakin Allah tidak punya kelemahan,
Artinya dia tahu Allah tidak pernah ngantuk. Jangankan tidur. Apa? Ada yang terkantuk di belakang. Yakin dari sisi sifatnya, maka orang yang beriman itu dia yakin Allah tidak punya kelemahan. Allah tidak sama seperti kita. Kita ada ngantuknya, Allah tidak ada ngantuk. Kita ada capeknya, Allah tidak ada capek. Kita ada tidurnya, Allah tidak ada tidur. Kita ada lupa, Allah tidak ada lupanya. Apalagi itu, Allah tidak mengantuk, Allah tidak tidur, Allah tidak capek, Allah tidak lupa, apalagi mati. Allah tidak. Sementara kita ada. Ya, maka orang yang yakin Allah itu tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur, tidak pernah lupa, maka dia yakin apa saja yang dia kerjakan Allah tahu. Allah selalu mengurus, ya, fi kulli sya'an. Semua urusan Allah, semua aktivitas kita itu semuanya Allah tahu. Allah urus makhluknya, ya. Berarti orang yang kalau kita ngomong subhanallah, ya, waktu kita bertasbih tuh, subhanallah, maha suci Allah, yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Kalau kita sedih karena ada yang tidak kita dapat, itu bukan karena Allah tidak mau ngasih. Bisa jadi Allah sedang menunda, atau Allah ganti dengan kebaikan yang lain yang lebih kita butuhkan, atau Allah ganti dengan dijauhkannya kita dari musibah, dari bala hari itu. Ya, tadi malam mendalo orang daerah kampus tuh sering nian, ya, selalu bayada yang kecelakaannya selalu sama truk, ya dak. Kalau kita bertasbih, kita doa, ya Allah, saya lagi perlu duit nih ya Allah, misal gitu ya. Tapi tidak dikasih, tidak ada yang ngantar duit ke rumah, tidak ada yang nawari kerjaan. Tapi tiba-tiba kita sehat, Allah selamatkan kita dari musibah hari itu sudah bukti pengabulan doa. Karena banyak orang yang keluar, naudzubillah min zalik, semoga Allah jauhkan kita ya, itu kemudian dapat musibah. Ya, oke. Jadi sabbih itu at-tanjih, menjauhkan Allah. Kenapa saya mengalami peristiwa yang macam itu? Ya, oh, Allah pasti punya. Ada peristiwa buruk di masa lalu, ada hal-hal yang tidak kita sukai di masa lalu, misalnya bulan kemarin, tahun lalu, atau puluhan tahun yang lalu, yang kita tidak sukai. Bisa jadi semuanya ada kebaikan yang ingin Allah sampaikan, ya. Oke, jadi sabbih ini Allah perintahkan kita untuk menjauhkan Allah dari segala kelemahan. Kalau ada yang tidak enak, ada yang tidak kita sukai, ada yang, ya, kita tidak bisa terima, bikin kita sedih, bikin kita marah, bikin kita, apa kata orang Jawa ini, nelongso. Ya, tetaplah berhusnuzon kepada Allah. Maka orang yang bertasbih itu dia selalu berprasangka baik sama Allah. Orang yang bertasbih itu dia selalu lapang dada, insyirahus sadar dengan semua ketetapan Allah. Ya. Jadi kalau Allah suruh kita bertasbihlah kamu, bukan hanya bertasbih bil qaul. Ya, bukan hanya bertasbih dengan perkataan. Jadi di sini kata ulama juga dengan i'tiqad, keyakinan. Tasbihnya harus juga dengan perkataan qaul. Tasbihnya juga harus dengan amal. Nih. Jadi kalau Allah suruh kita sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah kamu, sucikanlah dengan menyebut nama Rabb kamu yang maha tinggi. Artinya Allah suruh kita tadi dari sisi keyakinan selalulah
ya, husnuzan sama Allah. Sampai jam berapa kita, Bang? Abang nengok-nengok ke dapur, saya apa ya? Jadi orang yang bertasbih dari sisi keyakinannya, dia ini nanti selalu husnuzan. Apa husnuzan itu? Berprasangka baik sama Allah. Saya tulis bahasa Arabnya saja. Husnuzan, ya. Selalu berprasangka baik sama Allah. Orang yang bertasbih dari sisi keyakinan, dia selalu lapang dada. Insyirahus sadar. Lapang dada atas apa saja ya yang datang dari Allah untuk dia. Dia yakin semuanya baik untuk dia. Semuanya baik, Allah sedang mengatur. Ya. Itu dari sisi keyakinan. I'tikad. Ya, dari dalam dada kita nih. Tasbih i'tikad. Ya, al-i'tikad bil i'tikadi artinya tadi selalu husnuzan, menjauhkan Allah dari segala kekurangan, kelemahan ataupun keburukan. Yakin Allah itu ya selalu memberikan kebaikan kepada kita, lapang dada kita atas apapun yang terjadi. Istighfar kalau kita berprasangka baik, kita mengeluh. Nah, orang yang insyirahus sadar kan salah satunya adalah dia tidak banyak mengeluh. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada diri dia? Ya, tidak suka dia, capek dia, tidak mengeluh dia. Ya, itu ciri orang yang bertasbih dari sisi keyakinan. Perkataannya juga tadi, maka dia ucapkan subhanallah gitu. Maha suci Allah yang sempurna, maha agung, tidak punya kelemahan, tidak punya kekurangan, tidak sama seperti kita. Kita ya punya kekurangan, kita ya punya kelemahan, bahkan banyak sekali keburukan kita. Allah sama sekali tidak ada satu pun. Jangankan 10% gitu. Ya. Sikit pun 0,001 pun tidak ada. Allah sempurna. Itu tasbih. Lalu dari sisi amal, orang yang bertasbih itu, ya, maka dia tadi syukur, sabar, dapat kebaikan dia bersyukur. Itu tasbih, itu menjauhkan Allah, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Ketika dapat kebaikan, alhamdulillah Allah beri saya kebaikan. Ketika dapat sesuatu yang tidak kita sukai, dia bersabar. Allah sedang ingin menguji saya, misal gitu. Ya, syukur, sabar. Juga tidak mudah, misal marah. Iya, yuk, Bu. Yang suka marah ibu-ibu, bapak-bapak. Iya, dari sisi amalnya orang yang bertasbih juga begitu. Dia kerjakan karena yakin Allah sempurna, dia kerjakan ibadah, Oke? Ini jadi setiap kita dengar kata sabbihisma rabbikal a'la gitu. Allah sedang kasih tahu sucikanlah Allah dari segala kelemahan, kekurangan. Jauhkan Allah dari segala kekurangan, kelemahan atau keburukan. Gitu ya. Isma ini nama. Allah memberitahu kita kalau bertasbih, pakailah nama-nama Allah yang Allah sebut dalam Al-Quran dengan Asma'ul Husna. Qulid Allah awid'ur Rahman. Panggillah nama Allah atau panggillah Ar-Rahman atau panggil nama-nama lain yang baik. Asma'ul Husna. Ada di empat tempat dalam Al-Quran yang menyuruh mengingatkan kita dengan kalau bertasbih sebutlah nama Allah. Dengan bukan hanya nama Allah subhanallah, tapi silakan sebut nama-nama yang lain. Jadi kalau kita berzikir misal ya Hayyu, ya Qayyum, itu kan kalimat yang luar biasa tuh. Al-Hayyul Qayyum hanya ada 4, Al-Qayyum hanya ada 4 dalam Al-Quran. Salah satunya dalam ayat kursi, maka ayat kursi itu jadi istimewa dia ya.
Boleh kita sebut Al-Qayyum. Al-Qayyum itu yang berdiri sendiri, yang tidak membutuhkan siapapun, yang dia mengurus dirinya sendiri, mengurus makhluknya semua sendiri. Ya, Qayyum yang selalu mengurus kita gitu. Boleh silakan bertasbih atau ada juga yang zikirnya Ya Rahman, Ya Rahim. Apalagi kalau istighfar ya Ghafur, Ya Ghafar. Kalau minta rezeki ya Razzaq. Ya tak? Kalau minta apalagi? Silakan pakai, sebutlah nama Allah sesuai dengan asma-Nya, ya. Jadi kata Allah, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabb, nih ya, Rabbika. Kenapa Allah tidak pakai sabbihismallah gitu? Dengan menyebut nama Allah saja di sini, karena khusus di ayat ini Allah sedang mengingatkan Allah itu adalah Rabb, Rabbi. Maksudnya apa? Jauh bertasbihlah kamu dengan menyebut nama Allah yang sudah Rabb itu kan yang menciptakan kamu, yang memelihara kamu, yang memberi kamu rizki, yang mendidik kamu, itu Rabb namanya. Ya. Pakai kata nikah, kaini kamu, Rabbika. Pakai kata ganti orang kedua kan kamu. Kata ulama tafsir, ini menunjukkan satu kedekatan Allah dengan kita. Yang kedua, ingin menunjukkan kehormatan, penghormatan, kemuliaan. Allah memuliakan kita sehingga Allah menisbatkan dirinya dengan kita, Rabb kamu, sebut nama Allah Rabb kamu gitu. Selain menunjukkan dekat, dan juga menunjukkan orang yang bertasbih dengan menyebut nama Allah itu dia akan mendapatkan kehormatan dari Allah. Lalu kalimat kelima di ayat ini adalah Al-A'la. Ini yang tidak kalah pentingnya nih dalam ayat 1 ini. Orang yang memahami Allah sebagai Al-A'la, maka nanti sifatnya beda, sikapnya beda dengan orang yang tidak paham. Ya, Al-A'la artinya maha tinggi. Nah, coba perhatikan. Yang dimaksud maha tinggi di sini bukan hanya dari sisi tempatnya. Banyak di antara kita kalau disebut maha tinggi, yang ada dalam pikiran kita tempat. Oh, Allah beristiwa di arasy gitu. Allah ya maha tinggi, tapi Allah dekat. Allah maha tinggi, tapi Allah dengar setiap ucapan, bahkan lirih. Lintasan hati kita pun Allah dengar. Itu yang kita bicarakan minggu lalu. Kisah Khawlah binti Sa'labah itu. Yang dia melaporkan suaminya. Dia bisik-bisik sama Nabi. Tapi langsung turun wahyu. Kisah Hudair kemarin. Ya, yang dia ketinggalan. Tidak dapat bagian apa? Ya, akomodasi ransum perang. Nabi terlewat, bukan sengaja. Nabi yang terlewat. Dia udah minta diam baik dalam perang Tabuk itu, tapi sepanjang jalan dia baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, sampai kemudian Allah suruh malaikat Jibril datang kepada Nabi memberitahu bahwa Hudair belum dapat bekal. Maka Nabi langsung kirimkan sahabat untuk mengirimkan bekal yang istimewa untuk Hudair itu dalam perang Tabuk, ya. Oke. Nah, jadi Allah bukan hanya maha tinggi dari sisi tempatnya, tapi juga ini sedang menunjukkan Allah maha tinggi dari sisi kedudukan. Kalau kita selama ini hormat, kita merasa oh dia Pak Camat, misal gitu ya.
Oh dia pejabat, orang biasa, lalu setiap datang kita sama dia, rendah diri kita, minder sama dia. Ada yang lebih tinggi dari dia, namanya Allah. Kalau kita disakiti oleh orang lain, kita tidak bisa melawan, kalah kita. Tapi jangan membuat kita kemudian tunduk. Apalagi kalau dia menyuruh kemaksiatan, kekufuran, apalagi kesyirik gitu, ya. Tidak ada babnya itu kemudian kita tunduk. Kenapa? Di atas dia ada yang lebih tinggi lagi kekuatannya. Gitu. Ya, jadi dari sisi kedudukan, dari sisi kekuatan, dari sisi kekuasaan, di atas muka bumi ini tidak ada yang tinggi paling tinggi. Yang paling tinggi adalah Allah. Gitu. Maka orang yang kalau kita baca ini nih, Allah sedang suruh salah satunya adalah kita kaum muslimin tuh jangan jadi orang yang rendah diri. Rendah diri itu maksudnya apa? Ya minder, apa istilahnya, nunduk-nunduk, ya, sama orang hormatnya itu hormat tanpa alasan, gitu ya, maksudnya tunduk-tunduk. Kalau dia punya uang, Allah lebih banyak lagi, lebih tinggi lagi Allah. Kalau dia punya kuasa, Allah lebih tinggi lagi kuasanya. Kalau dia punya kekuatan, Allah lebih tinggi lagi kekuatannya. Oke, kita kalah sama dia hari ini, tapi kita punya Allah yang maha kuat, yang nanti akan datang masanya, Allah akan tolong kita. In tansurullaha yansurkum yusabbit aqdamakum, kata Allah. Kalau kita tolong agama Allah, kita laksanakan perintah Allah, Allah pasti tolong kita, gitu. Ya, jadi setiap kita baca ayat ini, kalau kita sujud, kan ibu sujud ya, abang sujud ya, subhana rabbiyal a'la, itu kita tempelkan kening kita ke sajadah itu, ke tanah, ke lantai masjid itu, ke musola kita, tempat kita sujud. Kita saat itu sedang menyebut, ya Allah, Engkaulah yang maha tinggi, ya Allah. Kalau ada yang hari ini mengaku dia yang paling tinggi, minta dihormati, Engkau lebih tinggi lagi, ya Allah. Kalau hari ini aku dikalahkan, sungguhnya ada Engkaulah sang penakluk yang sesungguhnya, bukan yang menaklukkan aku hari ini, karena Engkau lebih tinggi, ya Allah. Kalau hari ini aku dikalahkan, aku bukan pecundang, sungguhnya dialah pecundang, karena Engkau lebih kuat lagi, gitu. Ya. Jadi ayat ini ketika kita bertasbih itu, kita selain sedang menjauhkan, mensucikan Allah dari segala kekurangan, kita juga sedang bilang bahwa Allah lah yang paling tinggi, Allah lah yang paling kaya, Allah lah yang paling kuasa, Allah lah yang paling kuat, Allah lah yang paling di atas segala-galanya, yang paling tinggi. Jadi ingat, tinggi ini bukan cuma tinggi dari sisi tempat, ya. Maka setiap baca itu ajarkan sama anak-anak kita agar dia jangan jadi apa istilah kalau ada anak-anak hari ini tuh ya, minder tadi itu ya, kecil rendah diri, rendah hati ya harus, yang tidak boleh rendah diri. Orang Islam tidak ada babnya. Kita punya Allah yang maha tinggi, kita punya Allah yang maha perkasa, kita punya Allah yang maha kuasa, kita punya Allah yang maha kaya, kita punya Allah yang segala-galanya. Allah, Rabb kita, dekat sama kita nih. Kalau kita bertasbih, kita dekat sama dia. Gitu kan? Ya, inilah dia tasbih dengan i'tikad, keyakinan. Ya, maka hari ini satu, kalau kita lagi tasbih, lagi ruku atau maaf lagi sujud, kita baca ini berarti maka jangan buru-buru sujud itu. Kalau sama imam yalah ikut imam, beda. Jamaah ikut imam. Tapi pas kita khususkanlah saat-saat di mana kita sholat, kita kemudian hadirkan makna-makna ini. Lagi baca tasbih, lagi sujud itu subhanallah, kalau mau pakai subhana rabbiyal a'la silakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah, yang maha baik, yang selalu memberikan kepada aku, yang tidak punya kekurangan, yang tidak pernah memberikan keburukan kepada aku. Kalau aku sakit itu kan aku dewe yang tidak bisa melihara kesehatan, tidak bisa jaga makanan, tidak bisa menjaga
istirahat misal gitu ya, tidak bisa menjaga tubuh. Engkau maha baik ya Allah, subhana, ya, subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, ya Rabbiyal A'la, Rabbku yang maha. Jadi ingat sekali lagi, yang maha tinggi ini jangan hanya pahami tinggi dari sisi tempat, ya, tapi juga tinggi dari segala-galanya, dari kuasanya, ya, dari keperkasaannya, dari kehendaknya, dari semua. Allah maha tinggi. Baik. Ini karena tadi kelamuan di Zulhijjahnya ya, tidak apa-apa. Dua pesan saya untuk kita malam ini ya. Satu tadi ini 10 hari bulan Zulhijjah. Ayo kita perbanyak ibadah pada Allah. Ini hari yang istimewa ya. Hari yang istimewa, nanti puncaknya adalah di saat wukuf. Banyak-banyaklah kita berdoa pada hari itu ya, apalagi sambil puasa. Terus ini surat yang dibaca di hari raya itu Al-A'la, surat yang dibaca hari Jumat Al-A'la, surat yang dibaca Nabi waktu witir Al-A'la. Artinya Allah sedang ingin menumbuhkan keyakinan yang kuat kepada kita, agar kita selalu husnuzon sama Allah, agar lapang dado terhadap apapun yang terjadi pada diri kita, agar kita jangan rendah diri, jangan minder gitu ya, karena kita punya Allah. Makanya dalam Al-Quran itu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, jangan kamu merasa hina, wala tahzanu, jangan merasa sedih. In kuntum wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu yang lebih tinggi, kata Allah, in kuntum mu'minin, jika kamu beriman, gitu ya. Oh iya dia banyak duit, oh iya dia rumahnya besar, oh iya dia mobilnya eksekutif. Dunia, ya. Jangan kemudian kita jadi rendah diri, jadi minder, tidak. Ya. Allah lah yang justru maha tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, semoga berkenan bisa kita amalkan ya, walaupun hari ini kita hanya baru sebahas satu ayat, tapi kita selesaikan ini untuk pertemuan berikutnya ya, 19 ayat ini. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan, insyaallah. Demikian dari kami, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.